Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indraman Budi Mulya, NPM 1908201078. Sebelumnya mohon maaf Bu Amel karena saya record seorang diri. Salah satu anggota saya yaitu Mahendra Priyo tidak dapat hadir saat ini. Saya juga kurang tahu, mungkin ada halangan atau hal-hal lainnya. Jadi langsung saya mulai saja. Ntar saya share screen dulu, nanti lupa. Nah, jadi kemarin tuh yang diajarkan tuh kurang lebih sebenarnya adalah modul sales dan juga ada modul purchase. Purchase terlebih dahulu sih, baru setelah itu sales. Nah, di modul purchase ini kita nanti kemarin itu disuruh membuat produk. Jadi ada produk ini, ada dua jenis macam produk, yaitu satunya bisa dibeli, yaitu satunya juga bisa dijual. Jadi ada yang bisa dijual yaitu produk yang akan kita buat. Lalu ada produk yang bisa dibeli yaitu produk-produk yang mana nanti akan menjadi bahan untuk produk yang kita buat. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, lalu kita juga disuruh membuat vendor. Nah, sebenarnya kemarin yang menjadi pertanyaan adalah vendor ini gunanya buat apa? Nah, kurang lebih seperti itu. Kemarin tuh kan ada nih di sini, misalkan dalam sebuah produk, pilih misalkan gula pasir. Di sini kita bisa menambahkan purchase, kita bisa menambahkan di sini vendor apa. Lah, namun tidak diberikan penjelasan tertentu mengapa kita memasukkan vendor di sini, lalu fungsinya sebagai apa. Ketika saya bertanya fungsinya sebagai apa, para pengajar, asisten dosen mengatakan bahwa fitur ini tidak ada gunanya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi, saya dulu bertanya-tanya dong, kenapa kok sekelas Odoo, sebuah perusahaan yang cukup besar, melakukan kesalahan seperti ini? Tentu saja tidak. Oleh karena itu saya coba menggali lebih dalam lagi dan akhirnya saya menemukan fungsi seperti ini. Jadi misalkan ya, jadi ada inventory, dia bukan purchase. Jadi kita bisa memasukkan vendor yang sama ataupun berbeda, lalu kita masukkan harga yang berbeda. Ini gunanya buat apa? Dengan harga tertentu, dengan vendor yang berbeda, dia bisa memberikan harga yang berbeda. Tidak hanya itu saja. Di sini juga ada namanya, ada nama, kode. Jadi terkadang penjualan di vendor yang lain itu juga namanya juga berbeda. Terus juga ada pembeliannya kapan, misalkan bisa juga pengirimannya akan telat seberapa dengan harga tertentu. Bahkan di sini juga ada menentukan, misalkan kita membelikan satu, misalkan ini satu-satu sama-sama PT Jaya, PT Jaya Santika. Misalkan kalau kita beli satu produknya, dia harganya akan ada 232.000, sedangkan ketika kita beli 10 buah, dia harganya menjadi 200.000. Nah, di sini akan memasukkan sebuah potongan, yang mana ketika kita beli banyak sekaligus, kita akan mendapatkan potongan. Nah, gunanya fitur ini adalah untuk seperti ini, yang mana kemarin dikatakan tidak ada fiturnya. Nah, oke. Lalu juga ada, sebentar. Oh iya, benar. Nah, di vendor, ketika kita memasukkan individu, namun dimasukkan individu yang memiliki perusahaan, maka dia akan muncul logo perusahaannya di bawah kanan. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu dibahas sih ya, tapi tidak apa-apa, maksudnya tidak terlalu penting, ini saya eksplor sendiri. Yang kemarin tuh mungkin kesalahan karena fiturnya saat itu emang tidak ditemukan sih. Namun saya sudah mengatakan kepada salah satu pengajar, ya akhirnya sudah diklarifikasi fungsi tersebut. Oke, nah itu untuk tadi, untuk yang purchase. Nah, untuk di sales kita akan menambah lagi yaitu bagian customer. Nah, ini customer adalah membelinya di sini. Kurang lebih ada, nanti ada pembuatannya dan lainnya ya. Ini ada customernya list di sini. Nah, di sini ada filter di mana sini nih untuk menunjukkan bahwa tidak semua customer di sini. Jadi ada vendor, nah ini ada company, misalkan kita masukkan company-nya, ada individual. Nah, ini yaitu kan DKK Mulia ini adalah, sebentar, aku nggak bisa masuk, mau masuk, dia adalah individual namun dia memiliki company, maka gambarnya kan seperti ini, hanya foto foto aja nih. Ketika dia terlihat nanti ada gambar fotonya, setelah itu ada gambar logo company-nya di bawah.
sehingga jadi seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dibahas kemarin beserta nanti sampai ke manufacturing ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita masuk dari purchase dulu. Kemarin dulu. Kemarin kita itu disuruh buat produk terlebih dahulu. Jadi di sini misalkan ada produk apa ya namanya? Donat coklat. Lalu ini karena donat coklat adalah bahan yang kita buat, maka kita hilangkan centang can be purchase-nya. Kita masukkan harganya 5.000 misalkan saja. Jadi harga donat persatuannya itu 5.000. Sebenarnya sales price saja sudah cukup sih untuk itu. Kita pilih mana? Bahan baku donat coklat. Nah, jadi ada donat coklat di sini. Kita save produknya. Oke, maka produk tersebut akan muncul. Oke, nanti di sini can be sold. Nah, ini dia ada di can be sold, jadi muncul coklatnya. Donat coklat. Oke, setelah itu kita coba buat vendor. Kita buat vendor. Yang mana saat ini kita coba buat vendor individual yang memiliki company ya. Nah, kita masukkan gambarnya siapa saja lah. Nah, itu foto picture sudah dipakai sih. Ini foto saya sih. Nah, ini ada sebentar. Nah, sudah masuk. Kita masukkan namanya Rahman. Terus individual dengan company-nya PT Jaya Tama Santika. Bentar, PT Jaya. Ya, kenapa ini nge-lag kayaknya internetnya. Nah, PT Jaya Tama Santika. Kita save. Nah, setelah kita save, kita coba lihat nih di vendor. Nah, dia ada logo di sini di bawah kanan bawahnya. Ini adalah foto logo dari PT Jaya Utama Santika. Berbeda jika kita masukkan individu tapi tanpa company, dia tidak muncul. Atau misalkan company saja aja hanya memunculkan logo dia sendiri. Kurang lebih seperti itu sih. Ini ada vendor yang enggak benar ya. Sudah, kita keluar lagi, kita masuk ke sales. Di sales ini kurang lebih ya kita bisa masuk produk dan lain sama, ada invoice. Invoice-nya layoutnya sudah dibuat ya. Jadi di sini customer-nya kita buat customer di sini. Kurang lebih sama kayak tadi, ada individual, misalnya individualnya ada company-nya dan lain. Untuk customer-nya ya sama sih. Ya nanti bisa dimasukkan data, pilih fotonya, nanti di save. Oke. Saya coba buat di process dulu. Kita request of quotation, kita masukkan misalkan tadi di mana namanya? PT Jaya Utama Santika. Nah, nanti misalkan kalau untuk yang apa namanya vendor yang dari orang, misalkan orang yang memiliki perusahaan, tadi akan muncul seperti ini. Ada Rahman, tapi ada koma Rahman, jadi ada PT-nya, ada company-nya, setelah itu koma individualnya siapa. Bisa masukkan langsung ke tokonya saja. Lalu sini ada produknya, misalkan susu kental manis. Untuk ini saya akan melakukan pembuatan brownies coklat ya di sini. Jadi ada produknya, kita tambahkan dulu telur ayam. Ada lagi produk lagi, gula pasir, cake, flavor, SP itu tepung terigu, tepung terigu serbaguna, bubuk coklat bubuk, terus baking powder,
baking powder, vanili bubuk, DCC itu coklat ya. Nah, terus mentega, dan tentunya saja packagingnya. Terus jadi produknya ini ada packagingnya juga. Nah, ini kenapa harganya satu dus ini mahal? Karena sebenarnya ini ada apa namanya? Ini belinya nggak langsung satuan gitu, tapi ini sudah beli banyak. Kurang lebih seperti itu sih. Dan di sini ada keterangannya, misalkan untuk susu kental manis itu persatuannya itu dia tuh ada ecerannya, misalkan 500 mili. Jadi susu kental manis itu 500 mili, tapi totalnya 48 kita dapatnya. Jadi sehingga totalnya 24.000 mili per per sekali beli kita belinya. Kenapa saya membelikan masukkan yang ini? Karena harganya biar lebih murah. Dan ini harga-harganya ini kami ambil benar-benar dari PT-PT yang terlist di dalamnya, dan juga ada di Tokopedia dan juga ada Shopee. Nah, ini harganya. Resepnya ini diambil dari Cookpad kalau tidak salah. Oke. Nah, ini kebutuhan resepnya untuk sekali buat ini. Dia memerlukan satu dos 120 gram mentega dan lain. Di sini ada. Nah, seperti ini kebutuhan persatuan sekali buatnya. Oke, kita masukkan untuk pembuatan 1000 produknya. 1000 produk kita memerlukan susu kental manis beli 3 kali, lalu telur ayam 134, gula pasir 8, cake emulsifernya ini 8, tepung terigu 2, 14 yang coklat, baking powdernya 1 ya, baking powder 1, terus vanili bubuk 15, DCC 15 juga, dan menteganya 8, untuk das tentu saja 1. Nah, sini kita bisa mengubah unit price, yang mana ini juga bisa menghilangkan pajak sih tentunya. Nah, untuk menambahkan unit price misalkan kayak gini. Nah, ini kan kita belinya 8 ya, harganya kan murah sih. Sebentar. Nah, tadi 8. Tadi kan saya membuat untuk yang harganya 10 ya. Kita misal beli 10. Nah, di harganya jadi lebih murah. Nah, itulah fungsi yang tadi yang kata saya itu tidak diketahui oleh anu kemarin yang dibilang tidak ada gunanya. Jadi ketika kita masukkan 10 di vendor yang tepat, maka dia akan berubah harganya jadi harga yang lebih murah. Lebih seperti itu. Namun karena saya perluannya 8, maka ya harganya segini. Nah, di sini kita juga bisa mengubah langsung. Misalkan ada kesepakatan tertentu dengan perusahaan, tiba-tiba jadi di luar harga aslinya. Jadi kita bisa langsung ubah di sini, dan hasilnya adalah di sini juga berubah. Oke, kita confirm. Oke, kita sebentar. Nah, kita validasi. Nah, oke. Terus kita Nah, kita buat billnya di sini. Kita buat bill, kita masukkan ini, edit bill date-nya hari ini. Oke, kita confirm. Register payment, ya langsung di create payment, maka sudah terbayarkan. Dan tuh selesai untuk yang purchase. Oke, kita masuk ke sales. Kita buat sebentar. Sebelumnya kita manufacturing dulu. Jadi kita membuat sebuah produk brownie coklat, yang mana kita buat 1000 buah. Terus produk kita tambahkan bahan-bahannya. Ya, harus satu-satu ya. Susu kental manis. Oke, susu telur ayam. Gula pasir. Cake emulsifer. Tepung terigu serbaguna.
lalu ada bubuk coklat, baking powder, vanili bubuk, BCC, mentega, kalau ada dus ya, yang dihabiskan ini 3, 1, 3, 4, 8, 8, 2, 11, 1, 15, ini 15 juga, yang ini 8, yang ini 1 ya, ini untuk 1000 buah, misalkan 1 ya kita pakai 1 semua, dan tentunya nanti ada sisanya ya, sisanya sebelah, nah tuh ya, ini loh, dari tebakan 1 loh. Saya menggunakan 1000, jadi sehingga bahannya pakai seperti ini. Oke, kita confirm. Nah, komponen statusnya ada available karena dia ada. Oke, dan oh iya, kuantitinya 1000. Oke, yang di kanan tadi otomatis kita nggak usah ubah tuh langsung. Oke, kita save, kita pencet ini ya. Oke, kita masuk lagi di sini ya. Jadi dia sudah muncul di sini tuh, dia down. Terus kita masuk ke sales, kita apa namanya, customer, misalnya masukkan, saya ingin masukkan yang budi DKK sih, DKK ya, bukan DKK. Nah, DKK mulia, tambahkan produknya yang mana, brownies coklat, harganya 40.000. Kenapa 40.000? Karena ya perhitungannya seperti ini. Jadi totalnya dia, apabila kita penghabisannya totalnya 27 juta. Dengan pertimbangkan nanti akan ada gaji karyawan, saya akan membulatkannya menjadi 40.000 per satuan produk. Jadi nanti totalnya akan mendapatkan ya seperti ini nanti harga jualnya. Oke. Terus ini di sini harganya bisa dimurahkan, misalkan karena yang beli DKK mulia vendor kita sendiri ya. Ya kurang lebih seperti itu, nanti suka-suka sih. Jadi kita bisa ubah harganya. Ya bener gak sih angkanya? Oh, kebanyakan. Nih. Nah, seperti ini. Jadi dia harganya turun 2000. Tentunya di sini akan berubah sih penjumlahannya. Oke, kita save. Kita confirm. Oh ya, confirm. Setelah kita confirm, kita buat invoice-nya. Oh, ini sebenarnya ada delivery-nya 1 sih. Apa? Kita buat invoice, kita confirm. Terus register payment, selesai, terbayarkan. Terus kalau misalkan kita mau lihat, nanti akan jadi seperti ini. Ini adalah invoice-nya, apa yang dia beli di sini. Misalkan, oh, beli brownies coklat, 1 jumlahnya harga segini. Ya, seperti ini sih. Nah, dengan total pajak kayak gini, jadi harganya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Untuk transaksi kali ini, jadi di sini ada logo. Terus ini misalkan kata-katanya. Dan pada kasus saya ini menggunakan beauty and fit sebagai apa, slogan ya, kalau biasa namanya. Ini pembelinya siapa, ini invoice-nya, penomorannya, tanggalnya, luarsanya, ini ya, kodenya, ada produknya apa, kuantiti, jumlahnya, ya kurang lebih seperti itu. Dan di sini sebenarnya di bagian tadi itu invoice tadi itu. Nah, ini kita bisa membuat layout-nya ya. Terus company data dan lain. Sebenarnya kita juga bisa membuat website sih di sini dengan masukkan modul website, dan kemarin sebenarnya sudah membuat sih namun expired. Jadi ya sayang sekali.
Ya, kurang lebih begitu saja sih dari kami. Ya, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.